Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kembali bersama saya Kamarati Kusuma. Saat ini saya sedang berada di Kompleks RRI Jalan Antena 3, Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di mana kalau pemirsa sudah melihat video viral yang baru-baru ini saja beredar, di mana aksi pencurian sepeda motor, komplotan pencuri sepeda motor yang berhasil digagalkan oleh warga dan juga penjaga keamanan di sekitar Kompleks RRI Jakarta Selatan. Anda melihat tempat di belakang saya, ini ada bambu yang digunakan warga kemarin untuk menghentikan aksi pencurian sepeda motor yang ada di sini. Sebenarnya ini bambunya digunakan untuk biasanya bambu untuk memasang tiang bendera 17 Agustusan. Tapi ternyata memang karena kondisinya berdekatan dengan pos keamanan yang memantau pergerakan CCTV, akhirnya digunakanlah bambu tersebut untuk menghalangi para komplotan pencurian sepeda motor. Nah, saya juga memperlihatkan pada pemirsa. Jadi di Kompleks RRI ini ternyata ada 9 CCTV. Ini salah satu CCTV yang juga memantau dari pergerakan warga. Dari 9 CCTV ini ada 8 CCTV yang masih aktif. Dari CCTV itulah pemirsa, akhirnya penjaga keamanan di sini berhasil mengetahui ada 4 orang pelaku pencurian sepeda motor yang dimana 3 orang pelakunya ini berhasil diamankan oleh warga. Nah, ini lokasi pos keamanan yang memantau. Saya akan ajak pemirsa untuk melihat. Selamat pagi Mas Ramdan. Pagi, ini yang juga menjadi saksi mata dari kejadian kemarin. Nah, ini CCTV yang ada di Kompleks RRI ya Mas ya. Boleh dijelasin nggak sih Mas, ada berapa banyak dan kemarin tuh di mana lokasinya? Nah, CCTV yang nyala itu cuma ada 8. Jadi posisi pertamanya itu yang kemarin itu kejadian itu di channel 2. Oh, di channel 2, oke. Iya. Habis itu dari channel 2. Itu di situ ya, motor-motor di deretan situ ya Mas, Ya, yang diambil ya? situ. Ya, di dalam garasi pokoknya. Oke, terus? Terus yang keduanya lari ke channel 4. Oh, lari ke channel 4. Iya, channel 4. Oke, setelah dari channel 4 sempat ada warga yang kalau di yang video terlihat memukul dengan bambu. Iya. Oke, kemudian dari pelaku itu lari lagi. Iya, lari lagi ke channel 7. Channel 7. Baru masuk ke portal ya, portal di sini posisinya di channel 1. Channel 1. Iya. Mas, ini sebenarnya pukul berapa terjadinya? Terjadinya pukul 9.23. Pagi. Iya, pagi setengah Saat 10. warga ini sedang beraktivitas. Iya, betul. Nah, apakah sempat ada yang mencurigai aksi komplotan tersebut karena melihat kan pelakunya 4 Mas, atau memang sebenarnya dari Mas Ramdan aja yang lagi ngecek CCTV waktu itu? Kebetulan sebenarnya dari saya sendiri yang ini maksudnya yang inisiatif ngecek CCTV, baru saya konfirmasi ke warga-warga juga gitu. Ada berapa banyak CCTV di Kompleks RRI ini Mas? Ada 8. Ada 8 yang aktif semua ya. Nah, biasanya kalau ini kan memang pergerakan di Kompleks RRI ya? Iya, iya. Ini ada jalan lain nggak yang untuk masuk ke area sini? Ada di channel 4. Dia gang cuman khusus untuk motor aja lewatnya. Bisa dibuka Mas, channel 4? Oke. Nah, ada oke, dia lewat jadi gang. di sini ada gang yang nembus ke Petogogan. Oke. Saya juga akan ajak pemirsa. Jadi memang waktu itu kondisinya Mas Ramdan sedang mengecek bagaimana aktivitas warga pada pukul 9 lewat begitu ya Mas ya. Betul. Kita boleh ajak pemirsa untuk keluar Mas, untuk melihat lokasi kejadian. Jadi saat itu memang kondisinya pertama dicek dari sini, dari pos keamanan untuk memantau bagaimana pergerakan dari warga yang terlihat dari CCTV. Mas Ramdan boleh memberi informasi. Terus kemudian ini yang di video viral juga ya, saat itu pelaku yang kejadian pemukulan itu di channel berapa ya tadi ya, pokoknya sih deket warung di bawah, yang posisi saya itu di belakang mobil. Oh, oke. Di belakang mobil. Iya. Kemudian itu aksi warga menggunakan bambu itu gimana ceritanya Mas? Itu otodidak aja sebenarnya, cuman kan saking udah langsung ngambil bambu langsung turun ke bawah. Kalau waktunya nggak mepet kan bisa si malingnya bisa kabur hitungannya, jadi langsung mukul aja. Nah, kalau pemirsa bisa melihat di belakang saya ini ada portal. Itu portal yang memang akhirnya ditutup oleh penjaga keamanan dan juga warga untuk menghentikan aksi komplotan yang terjadi di sini ya. Jadi warga ini sempat dipukul beberapa kali menggunakan bambu, kemudian akhirnya terjatuh di area sini ya Mas ya. Iya, di sebelah mobil. Nah, itu berapa banyak warga yang akhirnya untuk mencoba untuk menghalangi dari para pelaku? Sekitaran 30 orangan ada. 30 orangan? Iya. Lumayan banyak ya? Banyak. Itu inisiatif warga sendiri atau gimana? Inisiatif warga sendiri. Oke, nah disinilah pemirsa kalau Anda bisa melihat di mana lokasi dari para pelaku ini
jatuh, akhirnya motornya ditinggalkan dan pelaku ini pergi begitu Iya, saja ya. pergi. Tapi akhirnya berhasil dihalangi oleh warga ya. Iya. Baik, sebenarnya memang udah sering terjadi nggak sih Mas aksi pencurian di sini? Agak lumayan sering sih, per tahun itu pasti ada aja yang hilang biasanya. Cuman lolos terus. Pencuriannya memang sepeda motor atau? Kadang-kadang ada spion kayak gitu. Oh, ada spion, Iya. tapi kebanyakan memang sepeda Motor, motor. ya, iya. Nah, yang saat ini dicuri itu motor dari pemiliknya tuh warga sekitar atau anak kos-kosan atau gimana? Mahasiswa sih, anak kos. Mas Hassana, oke, bisa dijelaskan Mas Ramdan sebenarnya lokasinya di mana sih? Ini kemarin tempat terjadinya dari aksi pencurian di sebelah sini ya Mas ya? Ya, kalau posisinya sebelah kanan, yang kejadian pemukulan itu di sini, jadi posisi saya di sini. Oh, posisi Mas Ramdan di sini Iya. dengan menggunakan bambu. Bambu ya, jadi nggak kelihatan sama yang Oh, maling ngumpet itu. di belakang Iya. mobil. Iya, Oke, terus kemudian? Ya langsung dipukul, ya udah jatuh ke sana. Oke. Selain juga sama Mas Ramdan, saya mau ngobrol-ngobrol juga sama Ibu Yuanita, yakni sosiolog dari UNJ. Bu Yuanita, selamat pagi. Mas Ramdan boleh di sini juga. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Ini juga kita langsung di lokasi kejadian tempat aksi curanmor terjadi. Mas Ramdan juga melihat saat itu kejadian seperti apa. Nah, tadi dikatakan bahwa memang sebenarnya pencurian di sini bahkan warga ini 30 orang loh Bu, langsung mencoba untuk menghalangi komplotan tersebut. Apa yang bisa dibaca sebenarnya dari sisi sosiolog Bu? Ya, jadi memang pola ketetanggaan itu memang bagusnya memang ada solidaritas. Nah, kita lihat sampai 30 orang nih yang berusaha gitu menggagalkan usaha pencurian motor itu. Menurut saya solidaritas warga di sini masih baik gitu. Oke. Atau yang kedua, nah ini ada solidaritas terbangun karena pernah juga mengalami kejadian serupa gitu. Jadi kan ada perasaan waktu itu saya kehilangan itu gitu ya. misalnya motor tapi nggak bisa nangkep, jadi pas saat itu yaudah kita sama-sama deh menuntaskan lah siapa sih sebenarnya yang melakukan curanmor selama ini di lingkungan kita, seperti itu. Iya, berarti memang sebenarnya warga ini selain juga memang harus solid, tapi juga harus ada pantauan dari mungkin CCTV ya. Seperti di kompleks ini tadi saya sempat melihat memang cukup bisa memantau semua aktivitas warga ya. Ada 9 ya Mas ya, 8 yang aktif ya. Nah, kalau untuk CCTV memang sudah dipasang cukup lama Mas Ramdan di sini? Udah hampir sekitar 5 tahun lebih. 5 tahun sudah ada CCTV, Ya, udah ada. itu urunan dari warga? Iya, diorang dari dalam warga. Oh, memang atas kesadaran karena memang sering terjadi pencurian di sini, Iya. sepeda motor. Nah, kalau pemirsa boleh saya gambarkan sedikit, ini adalah jalan yang memang dilewati oleh para pencuri dan di belakang saya nampaknya banyak aktivitas ibu-ibu membeli sayur mayur. Mas Ramdan, kalau melihat kondisinya saat ini agak berbeda atau sama kemarin juga ada ibu-ibu di sini? Ya, kalau kemarin sih yang jualan nggak ada, yang tukang sayur lagi libur. Oh, gitu. Karena kan kalau ngebayangin ya, ada tukang sayur, ada ibu-ibu di sini sudah pasti emak-emak langsung juga menghadang gitu ya. Pasti. Oke, kita juga akan bahas lebih detail lagi nanti seperti apa pas berbincang dengan Mas Ramdan dan juga Ibu Yuanita. Tapi kita tahan dulu pemirsa. Kita kembali usai break berikut ini, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Ini masih di Kompleks RRI, di mana ternyata pintu masuk untuk menuju ke dalam kompleks ini tidak hanya melalui portal tadi. Jadi itu memang portal yang biasa dilalui untuk kendaraan roda 4. Namun untuk kendaraan roda 2 ternyata ada gang 1 ini yang juga bisa menuju ke wilayah Petogokan. Namun juga ada juga gang kedua yang biasa dilalui warga. Ini gang 2 yang menuju ke Petogokan. Tapi kalau dari portal tadi, sebenarnya portal itu untuk menuju ke Jalan Radio Dalam Raya. Nah, kita langsung kembali berbincang dengan Ibu Yuanita. Ternyata kalau melihat memang ada jalan-jalan yang juga bisa menuju ke jalan lain begitu ya. Dalam arti kalau misalnya ada pencurian bisa kabur lewat 2 jalan. Ini kan sebenarnya ya gang ini ya Bu ya. Tapi warga di sini boleh kita berikan apresiasi karena ternyata cukup aware terhadap tindakan kriminalitas. Bahkan 30 orang warga juga mencoba untuk menghalangi dari pelaku. Nah, apa yang bisa dicermati atau diambil contoh mungkin atau pelajaran dari hal itu? Ya, jadi kalau saya lihat memang ini kan tipe pemukimannya, kalau yang Jalan Petogogan ini kan gang ya, tadi ada gang 1, gang 2. betul. Tapi kalau ke arah Jalan Raya Radio Dalam ini kayak perumahan ya, komplek dengan rumah-rumah besar. Nah, ini kita lihat
sebenarnya sinergi gitu loh, sinergi antara pemukiman tipe perkampungan di perkotaan dengan yang tipe perumahan gitu atau komplek. Nah, kemudian saya juga tadi ngobrol ya nih sama Mas Ramdan, ada CCTV yang merupakan iuran warga dikumpulkan melalui kas RT gitu ya untuk pengamanan. Jadi menurut saya ini contoh yang bagus. Jadi bagaimana dua entitas wilayah kampung dan perumahan ya. Misalnya perumahan ini kuat modal tentunya. Kalau kita bicara tentang pengawasan digital, modal yang besar harus tersedia membeli CCTV dan perangkatnya. Tapi kan solidaritas itu yang 30 orang itu kan kalau tidak memiliki hati nurani gitu ya, hati nurani kolektif lah gitu. Ya kan tidak akan bergerak juga gitu. Banyak juga pencurian, nah akhirnya mungkin banyak warga di situ tapi tidak ada yang ikut bergerak begitu ya Bu ya. Ini kan menurut saya sih kombinasi yang baik antara teknologi ya tapi dengan faktor humannya nih gitu. Jadi yang kuat modal akan menyumbangkan dana gitu ya dengan membelikan perangkat yang berbasis teknologi ya, pengawasan CCTV. Nah, tapi yang misalnya dia punya tenaga, dia punya solidaritas yang kuat ya. Nah, ini dia selalu memantau gitu lingkungannya. Jadi kalau ada apa-apa masih mau gitu loh terjun langsung menggagalkan curanmor ini. Mas Ramdan, ini memang untuk gang 1 dan gang 2 yang menuju ke Petogokan itu memang terbuka terus ya setiap hari ya? Kalau malam sama-sama ditutup juga. Sama-sama ditutup. Iya. Di jam berapa tuh? Dari jam 11-an. Jam 11-an. Sama juga seperti yang di portal. Kalau yang di portal itu nggak ditutup, cuma satu arah jadinya. Cuma bisa masuk keluar itu cuma di situ doang. Oh, oke. Untuk pantauan dari CCTV di sekitar sini ini setiap hari 24 jam. 24 jam. Yang menjaganya. Iya. Oh, oke. Nah, sebenarnya CCTV itu terkadang ya Bu, memang banyak di tempat lokasi. Kalau saya sempat berbincang dengan korban di daerah lain, memang ada CCTV di situ. Tapi CCTV ini tidak bisa membuat untuk menghalau atau menghentikan dari aksi kriminalitas. Kalau di sini kan Mas Ramdan melihat langsung ditutup portalnya, langsung warga bergerak begitu ya Bu. Apa sebenarnya harus ada CCTV yang memang bisa difungsikan dengan baik untuk keamanan di sekitar rumah warga sih Bu? Ya, betul. Jadi memang kalau kita bicara tentang pengawasan digital di sebuah kota yang besar seperti ibu kota negara kita ya, Jakarta, ya memang kedepannya itu basisnya teknologi gitu, CCTV. Tetapi di balik CCTV itu tetap ada yang mengoperasionalkan. Nah, ini mungkin Pak Ramdan ya dengan metode 2 shift ya tadi ya Pak ya. Jadi 24 jam tetap ada yang standby. Tapi jangan lupa kekuatan dari solidaritas warga yang 30 orang itu kan. Maksudnya ini khas tetap khas Indonesia sih menurut saya ya, saling tolong menolong, membantu, gotong royong. Lihat ada kesusahan atau sesuatu yang mencurigakan, dia secara reaktif, spontan gitu kan, mau gitu menghalang dengan berbagai cara. Tapi kalau di sini kan memang sering terjadi aksi pencurian sepeda motor. Setahun ada sekali ya? Setahun Ada aja begitu ya? Biasanya sempat dihalau juga atau gimana? Sempat, udah hampir berapa kali gitu dihalau, cuman lolos terus. Ya gagal, cuman motor aman. Cuman si yang malingnya itu, pencurinya itu gagal terus. Sama kayak ini, 3-nya ditangkap, 1. Kalau yang ini kan 1 lolos gitu kan, minimal motor aman sama pencurinya juga ketangkep gitu kan minimal. Oke, ada nggak sih himbauan mungkin dari RT sekitar atau mungkin warga sekitar juga, karena kan agak beresiko ya, takutnya ada lagi, apa ada pengamanan yang diperketat atau gimana sebenarnya? Sebenarnya sih kalau dari warga atau dari Pak RT juga himbauannya paling dipantau aja dulu gitu aja paling. Sama kalau ada apa-apa jangan sendiri. Dari Babinsa semua juga ngomongnya pada gitu. Minimal ada pentungan lah buat mukul gitu. Kan kadang-kadang suka lupa gitu kan, tangan kosong kan namanya juga di komplek. Jadi kan. sekarang di pos keamanan ada nih? Ada pentungan. Tadinya nggak ada? Oke, tapi untuk jam malam tetap masih normal? Sama aja? Sama aja. Nah, kalau untuk yang parkir di tadi kita melihat di CCTV juga ya, ternyata masih banyak di sepanjang jalan ini juga masih ada warga yang akhirnya memutuskan parkir di situ sepeda motornya. Nah, ini akan dirapikan atau gimana nantinya? Enggak sih, masih tetap sama. Soalnya kan emang kebutuhan parkirnya kan satu kan di dalam rata-rata kan kebanyakan butuh parkiran di luar juga, jadi susah sih.
Oke. Bu Yunita, tapi kalau kita melihat ya sebenarnya kan kondisi dari perubahan di DKI Jakarta kan juga sebenarnya tidak bisa dipungkiri. Banyak warga yang memiliki kendaraan roda 4, roda 2, tapi tidak memiliki lahan parkir. Dan ini kan juga sebenarnya kalau berbicara mengenai kejahatan tidak terjadi karena ada niat aja, tapi ada kesempatan. Nah, kalau kita ngelihat ada motor yang di pinggir jalan begitu kan, lalai sedikit bisa diambil. Nah, ini apa yang seharusnya menjadi perbaikan mungkin untuk wilayah-wilayah sekitar DKI Jakarta, perumahan-perumahan yang juga ternyata masih banyak begitu kendaraan yang diparkir di sembarangan. Nah ini masalahnya kan kalau di Jakarta kita bicara tentang keterbatasan lahan dan ruang. Karena apa? Karena harganya mahal gitu kan. Jadi para pemilik kos ini, karena kan yang kehilangan ini kan salah satunya kan tipenya anak kos ya. Anak kos mahasiswa atau pekerja? Kos mahasiswa. Nah, memang yang namanya kos pasti dia memiliki kendaraan roda 2 atau roda 4 ya. Nah, mungkin memang ke depannya pemilik itu setidaknya menyediakan satu lahan parkir gitu ya yang lebih safe atau lebih aman, atau dari pihak dari pemiliknya menggunakan kunci ya, jadi kunci stang kah atau kunci roda kah gitu, jadi ada pengamanan double lah gitu. Tapi memang isu lahan di perkotaan memang cukup ini ya, cukup trending ya, karena memang kecepatan dari kenaikan harga dibanding dengan kepemilikan kendaraan bermotor ya, jadi ya memang akhirnya pilihannya adalah parkir di depan rumahnya, badan jalan, bahu jalan gitu ya. Nah, motor ini tersebut paling gampang untuk diambil gitu betul. Ya. Adakah mungkin sebenarnya kalau secara masyarakat ya memang yang paling bisa dilakukan oleh warga sekitar adalah soliditasnya ditingkatkan begitu ya. Tapi kalau untuk lahan-lahan ini mungkin kembali lagi kepada pemilik rumah begitu ya Bu ya. Apa himbauan dari Bu Yunita melihat masih banyaknya maraknya terjadi curanmor di DKI Jakarta, bahkan kadang-kadang mereka ini yang di sini juga bawa senjata api ya kabarnya Mas ya? Ya, tapi kemarin itu pas dicek di kantor polisi itu katanya sih mainan katanya. Mainan. Tapi senjata api itu sempat ditodongkan ke warga? Enggak. Akhirnya ditemukan setelah mereka terjatuh atau gimana? Ya, pas udah jatuh si pistolnya itu kan ada di bawah gitu, udah jatuh lah pokoknya sama linggisnya itu. Jadi saya fotoin doang kan, saya foto langsung diamanin gitu. Oh, oke. Nah, ini salah satu yang walaupun senjata apinya mainan ya, tapi kan kalau sebagai korban tidak mengetahui itu mainan atau bukan. Nah, bahkan kejahatan ini kadang-kadang sudah berani membawa senjata tajam, senjata api untuk melukai para korbannya. Apa yang mungkin dihimbau oleh Ibu Yunita? Nah ya memang ini pengawasan ya, satu kali 24 jam memang kita harus melihat gerak-gerik yang mencurigakan gitu ya. Nah ini kan memang ada keamanan atau security atau keamanan lingkungan ya. Nah ini memang harus digalakkan, ditingkatkan, sekaligus juga kepedulian warga. Jadi solidaritas itu tidak akan terbentuk kalau warganya kan tidak peduli. Aja, gitu. Betul. Nah titik awal kepedulian dimulai dari interaksi. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi, tegur sapa ya sambil belanja misalnya tuh sambil di sayur, masukin mobil, tegur-tegur sapa sedikit, tidak juga akan terbentuk kan gitu. Jadi memang pola ketetanggaan yang baik ya seperti itu ya, berinteraksi, berkomunikasi untuk menimbulkan atau menumbuhkan solidaritas. Kalau ada apa-apa kan tetangga ya Pak, yang nomor satu bisa kita minta tolong atau bantuan. Gitu. Jadi memang untuk warga sekitar harus ditingkatkan juga rasa mungkin untuk bertetangganya lebih guyup lagi gitu ya. Mas Ramdan, apa harapannya sebagai warga di perumahan RRI yang baru saja terjadi aksi kriminalitas di sini? Sebenarnya apa keinginannya? Sebenarnya sih nggak terlalu macam-macam, yang penting masih bisa dipertahanin aja, maksudnya kerjasamanya sama warga, maksudnya silaturahminya dijaga juga, maksudnya nggak saling memandang rendah sama orang lain, masih. Intinya itu aja sih kalau saya sih. Ya semoga nggak ada lagi ya Mas. Ya, ini yang terakhir ya. Pada kapok pokoknya maling-maling. Pada kapok ya. Karena videonya juga sudah viral di media sosial ya. Baik, terima kasih banyak Mas Ramdan. Semoga nggak ada lagi kasus serupa yang terjadi di Kompleks RRI, dan terima kasih banyak Ibu Yunita sudah menggambarkan bagaimana sebenarnya masyarakat ini harus meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan soliditas untuk dapat menekan angka kriminalitas di sini begitu ya. Oke, itu tadi informasi yang dapat saya berikan, perbincangan yang dapat saya berikan. Semoga ini juga menjadi kewaspadaan juga untuk masyarakat, karena memang aksi kejahatan itu tidak terjadi karena ada niat, tapi juga ada kesempatan, di mana juga
poin penting dari Bu Yuanita, masyarakat ini harus hidup lebih guyup lagi dengan tetangga, karena salah satunya adalah tetangga yang bisa membantu kita untuk menolong hal-hal yang mungkin bisa terjadi di lingkungan rumah Anda. Oke, saya kembalikan kepada Bayu dan juga Maria Segaf di studio.